Tapi bagaimana kita sebagai seorang anak harus lebih menyadari kewajiban kita. Tidak semua orang tua masih ditemani oleh orang tuanya, sehingga yang ada hanyalah pusara, yang ada adalah makamnya, yang ada hanyalah peninggalannya, yang ada adalah nasihatnya, yang ada hanyalah fotonya, yang ada hanyalah semua nasihat-nasihat baiknya. Kemudian apa yang kita bisa lakukan untuk kedua orang tua kita? Apa yang kita bisa upayakan untuk kedua orang tua kita? Atau maka Rasulullah SAW menjelaskan di dalam Riwayat Ibnu Abi Hatim dari Abi Darda, disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberikan nasihat khususnya untuk seorang anak, khususnya untuk seseorang yang baik orang tuanya masih hidup, bahkan yang orang tuanya telah meninggal dunia. Apa pesannya? Ialah dzakarna inda Rasulullah SAW az-ziyadah fil umr faqala innallaha la yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluha wa inna az-ziyadah fil umr ay yarzuqallahu al-'abda dzurriyyah salihah yad'u lahu falhaquhu du'a'uhum fi qabrihi. Rawi Ibnu Abi Hatim. Dari Abi Darda dia berkata, dalam suatu ketika Rasulullah sedang bercerita tentang bertambahnya umur. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengakhirkan ajal. Ketika ajal telah datang, sesungguhnya ya ajal itu pasti akan menjumpai kita. Tidak mungkin ajal itu akan bertambah dengan upaya-upaya yang kita lakukan. Ketika Allah sudah memberikan waktu ajal kita berakhir, ya sudah, berakhirlah dia. Tidak akan ada lagi tambahan waktu usia. Kalau sudah datang waktunya, malaikat Israel mencabut terhadap usia kita, umur kita, roh kita, ya berakhir. Tapi akan ada tambahan yang sangat baik, tambahan yang sangat mulia, tambahan yang sangat berarti untuk seseorang. Ialah tambahan amalan, tambahan amal ibadah, rezeki seseorang, di mana rezeki atau amalan ini diperoleh dari seorang anak yang solehah, yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Amalan ini akan menjadi tambahan pahala bagi orang tuanya, bahkan ketika seseorang telah ada di dalam kuburannya. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, kewajiban kita yang paling baik adalah mendoakan terhadap kedua orang tua kita, karena insya Allah jika Allah menghendaki terhadap kita, maka doakan dan juga upayakan agar kedua orang tua kita amalannya selalu bertambah melalui doa-doa kita, melalui amalan-amalan kita yang kita upayakan untuk mendapatkan derajat yang sama besok di sisi Allah. Karena banyak riwayat hadis yang menjelaskan bahwa itu akan menjadi kekagetan bagi orang tua kita. Hal yang membuat beliau sebagai orang tua kita yang telah mendahului kita menjadi seorang yang kaget, kagum, dan juga Allah meridhoinya. Bahkan Allah menjelaskan semua itu adalah berkat amal baik dari anak kita, anakmu itu. Para kaum muslimin menyadari makna soleh dan solehah ialah bahasan kita yang pertama, bahwa semua orang tua pasti akan merasa bangga dan senang jika anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena itulah salah satu kebahagiaan seseorang di dunia ini. Sebagai bakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya ialah bagaimana kita bisa berupaya untuk tertib melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah. Jika anak-anaknya bisa memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dengan hal-hal yang diupayakan seperti itu, tentunya ini akan menjadi sebuah amalan yang luar biasa. Tentunya ini akan menjadi kebanggaan orang tua tentunya. Rasulullah SAW bersabda, ialah dalam Rawahu Abu Dawud, man qara'a al-Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajjan yaumal qiyamah Allahu ahsan min dawi syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi amila bihadza. Rawahu Abu Dawud. Para kaum muslimin, seorang anak yang bisa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Contoh halnya kita membaca tentang perintah sholat,
perintah puasa, perintah haji, perintah umroh, perintah zakat. Kemudian kita mampu untuk mengamalkannya dengan segala finansial yang kita punya. Maka memahami dan mengamalkan apa yang kita ketahui, orang tua akan mendapatkan mahkota di hari kiamat. Dengan kita bisa membaca, mengerti dan mengamalkan, orang tua akan diberikan mahkota di hari kiamat. Kami ulangi. Dengan kita bisa membaca dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, orang tua akan diberikan mahkota di hari kiamat yang terangnya, sinar mahkota itu mengalahkan terangnya matahari saat ada di dunia. Jika saja seorang yang orang tuanya diberikan mahkota yang seterang itu, bagaimana dengan yang mengamalkannya? Para kaum muslimin, ini adalah sebuah kebanggaan, sebuah janji Allah yang hak, di mana orang tua akan mendapatkan kebanggaan, kebahagiaan, derajat yang mulia, keutamaan yang mulia, janji Allah yang luar biasa. Dan mana ada seseorang yang diberikan mahkota yang secerang ini kemudian bertempat tinggal di dalam nerakanya Allah? Tidak ada. Di hari akhirat, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan seperti ini, yakinlah tempat tinggalnya adalah di dalam surganya Allah. Wallahu a'lam. Dan kita berharap kepada Allah bahwa janji ini adalah sebuah janji dari Rasulullah SAW, dan kita meyakini dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Orang tua yang diberikan mahkota seperti ini berkat kesolehan dari kita sebagai anak yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Satu syarat yang diminta, orang tua kita juga harus sama-sama menjalani keimanan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kaum muslimin, keduanya dalam hal menjadi pribadi yang saleh dan salehah yang diharapkan oleh orang tua, salah satunya adalah mentaati perintah, berbuat baik, memberikan perhatian, dan yang paling pokok adalah menjaga perasaan kedua orang tua kita. Yakinlah bahwa baktinya seorang anak pada kedua orang tua yang telah berkorban sedemikian besar untuk dirinya, diantaranya adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan, mentaati perintah-perintahnya selama tidak syirik dan tidak maksiat. Seorang anak yang bisa mentaati perintah orang tuanya, selain mendapatkan pahala yang sangat besar, akan membuat orang tua merasa dihargai, orang tua merasa diuwongne dalam bahasa Jawa. Karena sama-sama kita pahami, biasanya orang tua yang usianya sudah lanjut, mudah tersinggung dan gampang marah. Sebagai seorang anak, kita harus tetap berusaha untuk bisa ta'zim, mentaati perintah orang tua, berbuat baik dan memperhatikan apa yang menjadi keinginannya. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan, karena memang bagi anak terkadang seseorang yang memiliki kehendak, terutama kehendak yang mungkin kita tidak setuju, diantaranya ialah seorang orang tua yang kemudian telah salah satunya wafat, ingin menikah lagi. Kita kemudian tidak setuju hal itu, ya kita harus korbankan, kita tunjukkan kesolehan kita dengan cara bahwa meneladani sebuah kisah dari Usamah bin Zaid yang beliau diperintahkan untuk menebang pohon yang hasilnya sebenarnya sangat mahal pada saat itu. Kalau dirupiahkan itu bernilai lebih dari puluhan juta, tapi karena ketaatan kepada orang tua, Usamah bin Zaid mau untuk menebang pohon tersebut dan mengambil dari hasil penjualannya, diambil umbutnya hasil dari penjualannya. Usamah bin Zaid adalah sosok pribadi yang taat kepada orang tua, yang menunjukkan kesolehannya. Para kaum muslimin, tidak hanya Usamah bin Zaid, di zaman dahulu banyak contoh-contoh yang membuat kita kagum akan ketaatannya, kesolehannya, menunjukkan ketaatan dan kesolehannya kepada orang tuanya. Mari kita lebih dalami
tentang karakter sebagai pribadi orang tua. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa orang tua itu semakin bertambah usia, maka akan semakin lemah fisiknya. Sebagai seorang anak harus berusaha memberikan perhatian. Jika Allah memberi kemampuan dan telah berpenghasilan sendiri, supaya berusaha untuk bisa membantu kebutuhan orang tuanya. Seperti dalam kisah tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Salah satu di antara mereka lantaran sering berbakti kepada orang tuanya, maka tergeserlah batu yang menutup pintu gua tersebut. Ini adalah sebuah kisah tentang perjalanan 3 orang yang mengadukan kebaikannya kepada Allah. Sehingga ketika 3 orang tersebut salah satunya pernah dalam keluarganya selalu berbakti kepada orang tuanya, di mana dia juga punya istri, punya beberapa anak, tapi tetap mengutamakan kedua orang tuanya, Allah mengabulkan permohonannya ketika susah. Dalam hal ini dia lebih mengutamakan kedua orang tuanya daripada istri dan anak-anaknya. Ini contoh yang sangat menginspirasi untuk kita. Seharusnya kita mampu berpikir bahwa berbakti kedua orang tua itu tidak berakhir ketika kita sudah berkeluarga, memiliki istri sendiri, memiliki anak-anak sendiri. Atau berbakti kepada orang tua itu tidak hanya kewajiban anak-anak muda saja. Jadi jangan berpikiran bahwa ketika kita masih sebagai seorang yang muda-mudi, menjadi seseorang yang belum punya suami dan istri, masih wajib. Namun ketika telah mempunyai istri dan anak-anak, kemudian menjadi tidak wajib. Jangan berpikiran demikian. Seharusnya hal itu tidak akan harus berakhir. Karena kenapa? Justru ketika seseorang sudah berkeluarga, biasanya ekonominya mulai meningkat. Maka dengan adanya pertolongan dari Allah, lewat meningkatnya kehidupan itu, seharusnya lebih memperhatikan kebutuhan orang tuanya yang kondisi fisiknya semakin melemah. Sadar atau tidak, kita pun akan mengalami hal ini. Meskipun kita telah berkeluarga, meskipun kita telah memiliki anak dan istri, untuk berbakti kepada orang tua itu tidak berakhir. Sadar atau tidak, nantinya kita juga akan mengalami hal yang sama. Mungkin saat ini 40 tahun ke atas kita masih mampu bekerja, masih bisa menghasilkan, masih produktif. Tapi nanti ketika usia kita 50, 60 tahun, kita akan sama berada di sisi anak-anak kita yang mereka masih kuat, kita sudah lemah, sudah loyo. Mungkin lebih tua lagi di usia 70 tahun kita, di usia 80 tahun kita. Apa yang kita bisa harapkan dari kelemahan-kelemahan itu, selain pada dasarnya kita pun akan menyadari anak-anak semakin mampu ya, semakin baik ya ekonominya. Terus apakah kita tidak berpikir-pikir dengan penuh kesadaran saat ini kita ada di posisi itu, di mana dalam posisi itu kita nanti akan berposisi yang sama seperti orang tua kita ada di posisinya saat ini.